teman-teman, tahu gak sih, Hindu itu apa? Yuk sini, tambah pengetahuan tentang Hindu bareng kita. Apa itu Hindu? Hindu atau Hinduisme merupakan kepercayaan dominan Asia Selatan, terutama di wilayah India dan Nepal, yang mengandung beraneka ragam tradisi. Hindu sendiri berasal dari kata Sindhu dalam bahasa Sanskerta, yaitu nama sebuah sungai di sebelah barat daya Benua India, yang sebagian besar alirannya terletak di wilayah negara Pakistan, yang dalam bahasa Inggris disebut Indus. Kepercayaan ini meliputi beraneka ragam aliran, di antaranya Saiwa, Vaisnava, dan Sakta. Hinduisme cenderung seperti himpunan berbagai pandangan filosof atau intelektual daripada seperangkat keyakinan yang baku. Asal-usul agama Hindu dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India, yang membuat pengaruh dalam tataran kehidupan sosial masyarakatnya. Pengaruh itu akibat integrasi antara bangsa Arya dengan bangsa Dravida, yang melahirkan sebuah kebudayaan dalam agama Hindu. Agama Hindu masuk ke Indonesia diperkirakan pada awal tarikh Masehi, dibawa oleh para musafir dari India, di antaranya yaitu Maharishi Agastya, yang di Jawa terkenal dengan sebutan Batara Guru atau Dwi Payana, dan juga para musafir dari Tiongkok, yakni musafir Buddha Pahyen. Meskipun tidak ada tanggal tertentu yang dapat dengan mudah ditemukan, banyak ahli percaya bahwa kepercayaan Hindu dimulai kira-kira antara tahun 2300 dan 1500 sebelum Masehi. Kalau ibadahnya agama Hindu dituju siapa? Ibadah umat agama Hindu yaitu di pura. Hindu dapat disembayang kebenaran dan keberadaan Ambisius tertinggi disebut Brahma. Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, Shiva sebagai dewa penghancur. Bagaimana cara berdoa umat Hindu? Cara berdoa agama Hindu: siapkan bunga, dupa, dan kemudian masuk pura. Setelah masuk pura, ambil sikap duduk sesuai dengan kenyamanan, lalu bisa ambil sikap sila sana atau bajar sana. Setelah sikap duduk, maka siap mulai sembahyang dengan cara mengambil sikap berdoa. 1. Asana atau sikap duduk. Posisi tangan diletakkan di atas lutut dengan mudar. Tarik napas, ucapkan mantra. 2. Pranayama. Pertama, tarik napas secara perlahan melalui hidung, ucapkan mantra. 3. Karana Sodana. Cara letak kedua tangan di depan dada dengan posisi tangan kanan di atas, tangan kiri dengan mantra. 4. Amustikarana atau sikap mudar. Tangan tetap di depan jantung, ucapkan mantra puji Trisadia sampai selesai. Selanjutnya kita akan membahas tempat beribadah agama Hindu yang biasa disebut dengan pura. Selain tempat beribadah, pura ini juga tempat bersosialisasi atau pusat kegiatan umat Hindu untuk berkumpul, bermasyarakat, mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. Pura sendiri dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan orang yang memuja. Yang pertama yaitu sebagai tempat umat Hindu yang masih satu keluarga
atau ikatan kekerabatan. Kemudian yang kedua, pura sebagai tempat umat Hindu yang masih satu daerah atau satu wilayah. Yang ketiga yaitu pura segara, merupakan tempat ibadah Hindu yang berprofesi sebagai nelayan yang melakukan pemujaan. Kemudian yang keempat yaitu pura sebagai tempat ibadah seluruh umat Hindu. Nah, pura ini bersifat umum, contohnya pura Besaki, Pura Goalawa, Pura Lempu yang Luhur, Pura Luhur Uluwatu, dan Pura Watukaru. Nah, itulah selak-beluk tempat ibadah umat beragama Hindu. Biasanya kan di sekitar rumah ada sesajen kan? Itu buat apa? Umat Hindu memiliki semacam kepercayaan untuk menaruh sesajen di sekat-sekat rumah mereka. Lalu sebenarnya sesajen ini apa sih? Dan gunanya itu untuk apa? Jadi, sesajen adalah bentuk persembahan dari umat Hindu kepada dewa-dewi yang mereka percayai sebagai rasa ungkapan syukur mereka dan rasa terima kasih atas berkat yang sudah mereka terima dalam kehidupan mereka. Dan juga biasanya mereka menggunakan sesajen ini itu sebagai bentuk permohonan kepada roh-roh gaib yang mendiami suatu tempat yang mereka letakkan sebuah sesajen agar mereka itu dapat terhindar dari segala mara bahaya dan malapetaka yang dapat mencelakai mereka. Maka dari itu, sesajen memiliki arti yang sangat penting bagi umat Hindu dan sudah sepatutnya bagi kita menghormati kepercayaan tersebut dengan tidak merusak sesajen yang kita lihat di jalan. Bagaimana cara pemakaman orang yang beragama Hindu? Jadi dalam agama Hindu, ketika orang sudah meninggal, maka akan diadakan yang namanya upacara ngaben, yang dimana akan menyucikan roh umat Hindu yang sudah meninggal dan mempercepat kembalinya jasad ke alam asalnya. Dalam kitab suci Veda, setiap orang Hindu yang meninggal dunia wajib dijadikan abu agar bisa mencapai maksa atau surga. Di setiap agama pasti terdapat hari besar atau hari libur nasional. Untuk agama Hindu itu sendiri juga terdapat hari-hari besar, salah satunya yang terkenal yaitu Hari Raya Nyepi. Selain Hari Raya Nyepi, terdapat hari-hari besar lainnya seperti Hari Raya Galungan, Hari Raya Kuningan, Hari Raya Siwaratri, Hari Raya Saraswati, dan Hari Raya Pagerwesi. Hari Raya Kuningan di rumah tunggal. Dalam setiap agama mestinya memiliki sebuah pantangan. Umat Hindu sendiri pasti memiliki beberapa pantangan, yaitu amati geni. Umat Hindu dilarang menyalakan api atau lampu, termasuk api nafsu yang mengandung makna pengendalian diri dari segala bentuk angkara murka. Kedua, amati karya. Umat Hindu dilarang melakukan kegiatan fisik atau kerja, yang terpenting adalah melakukan aktivitas rohani untuk penyucian diri. Ketiga, amati lelungan. Umat Hindu dilarang berpergian keluar rumah, akan tetapi senantiasa introspeksi diri dengan memusatkan pikiran astiti bakti ke hadapan Ida Sang Hyang Widi atau Ista Dewata. Dan terakhir adalah amati lelangungan. Umat Hindu dilarang mengadakan hiburan atau rekreasi yang bertujuan untuk bersenang-senang untuk mencapai produktivitas rohani yang tinggi. Dalam kitab suci agama Hindu, apa saja sih yang bisa kita renungi? Agama Hindu mengajarkan umatnya tentang catur marga yoga, yaitu 4 jalan menuju Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa. 4 jalan tersebut yaitu Bhakti Marga, Raja Marga, Jana Marga, dan Karma Marga. Mungkin saya akan mengambil salah satu contohnya yang bisa kita renungi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah semangat tulus, ikhlas, dan tanpa pamrih. Terdapat dalam sabda suci Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa dalam kitab suci Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 9. Saya tidak bisa membacakan isinya, namun saya akan membacakan artinya.
yaitu artinya adalah, wahai Arjuna, orang dengan pikiran terpusat mengendalikan indria-indrianya dan tanpa keterikatan pada hasil melaksanakan perbuatan-perbuatan suci dalam karma yoga, orang demikian sesungguhnya yang lebih maju. Sloka tersebut menjelaskan bahwa kedudukan orang yang memiliki jiwa ikhlas dan tanpa pamrih dipandang jauh lebih baik daripada orang-orang yang palsu.